Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Nini Maryam Pemakan Ari-Ari Bayi. Cerita ini ditulis oleh Loka Raihana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Di dunia ini hanya sementara tempat kita mengumpulkan bekal amalan, menunjuk alam yang kekal. Setiap perbuatan kita di dunia akan dibalas di akhirat. Baik atau buruk, semua akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Bahwasannya hidup ini hanya sekali dan sesaat. Jangan sia-siakan hidupmu dengan hal yang membuat sulit, baik di dunia maupun akhirat. Hidup, mati, dan rezeki, semua rahasia Allah. Tak ada yang tahu. Mungkin saja ajal akan menjemput kita pagi ini, siang ini, atau bahkan detik ini. Wallahu alam. Di sebuah dusun tinggal seorang nenek dalam kesendirian, tanpa teman, anak serta sanak saudara. Nenek itu bernama Nenek Maryam, tapi warga sekitar dusun biasa memanggilnya dengan Nini Maryam atau Nini Iyam. Di usia senjanya, Nini masih melakukan perbuatan yang menjadikan salah satu larangan umat muslim, yaitu menyekutukan Allah. Nini Maryam pemuja aliran iblis. Nini Maryam merasa dirinya hebat, kuat, dan mampu dengan segala kekuatannya. Bahkan Nini Maryam memiliki beberapa murid yang juga seperti dirinya, yaitu pemuja iblis. Nini Iyam sungguh terkenal dengan ilmu yang ia hasilkan dari pemuja iblis. Ialah ilmu penguasa hitam, pemakan ari-ari bayi. Ilmu itu tak bisa membuat terbunuh, bahkan membuat para dukun di sekitar dusun itu takluk padanya, walaupun ia seorang nenek tua. Nini Iyam setiap malam Jumat Kliwon selalu melakukan ritual memakan ari-ari bayi yang baru lahir, agar kekuatan ilmu hitam tak memakan dirinya. Begitulah syarat yang mengikat dari pemujaan iblisnya. Untuk mengetahui di mana ia harus mencuri ari-ari bayi, ia mengutus seekor cicak untuk mengetahui keberadaan orang yang sedang hamil. Cicak itu akan terus memantau sampai waktunya melahirkan, dan saat akan melahirkan, Nenek Iyam akan memantau, bahkan menjelma menjadi dukun yang membantu persalinan. Nenek Iyam kehidupan sehari-hari layaknya seperti nenek biasa yang melakukan kegiatan ke ladang, berbaur dengan para warga dusun. Sebenarnya Nenek Iyam bukanlah penduduk asli dusun itu. Nenek Iyam berasal dari Alas Purwo. Nenek Iyam diusir dari Alas Purwo oleh penguasa alam gaib Alas Purwo karena melanggar pantangan mereka. Nini Maryam itu seorang anak dari hasil pernikahan Raja Gendruwo dengan seorang gadis dari kalangan manusia. Jadi Nini Iyam itu berdarah iblis Gendruwo. Nini Iyam melanggar pantangan kerajaan gaib yang ada di Alas Purwo, yaitu Nini Maryam memakan bangkai ibunya sendiri. Ibunda Iyam setelah menikah dengan sang Raja Gendruwo, ia hidup di alam gaib dan meninggal saat melahirkan Maryam. Sang ayah Maryam tak menguburkan jenazah sang istri karena ia akan membangkitkan kembali setelah 100 hari kematiannya. Namun sebelum 100 hari, jenazah atau bangkai sang istri dimakan Maryam, yang saat itu memang sedang masa pertumbuhan yang sangat pesat. Karena Maryam terlahir dari bangsa iblis, pertumbuhan cukup pesat dan tingkat kelaparan juga meningkat. Tanpa diketahui, ia memakan bangkai sang ibu yang saat itu dibaringkan di sebuah batu. Maryam tergiur akan bau busuk dari bangkai sang ibu. Ia pun memakan bangkai sang ibu hingga bagian tangan kiri sang ibu tak berbekas
di lahapnya. Saat sedang menikmati bangkai sang ibu, ayahnya menghampiri dan sangat murka. "Anak sialan kau, bahkan dengan bodohnya makan ibumu. Pergi kau, tinggalkan kerajaanku saat ini," ucap sang ayah murka. Maryam yang saat itu masih kecil hanya menatap bingung dan menangis. Lalu datanglah sang pengasuh Maryam, membawa pergi meninggalkan kerajaan itu. Setelah meninggalkan kerajaan itu, Nini Maryam bersama pengasuh tinggal di sebuah kaki bukit hingga Maryam beranjak gadis. Sifat iblis Maryam pun semakin menjadi, membuat pengasuh Maryam kewalahan mengikuti kemauan Maryam yang harus memakan bangkai atau daging segar. Hingga suatu ketika, sang pengasuh tak dapat memenuhi keinginan Maryam. Sifat iblis Maryam pun muncul. Ia dengan tega, ia membunuh dan memakan jasad sang pengasuhnya sendiri yang telah merawatnya selama ini. Maryam terus hidup dengan bangkai atau daging segar. Suatu ketika, saat salah satu warga dusun tempat di mana Maryam dan pengasuh tinggal, ada warga dusun yang melahirkan. Maryam dengan ramah membantu dan menolong. Setelah persalinan selesai, Maryam begitu tergiur oleh ari-ari bayi itu. Maryam pura-pura membantu menguburkan ari-ari itu, yang ia ganti dengan batu besar. Sedangkan ari-ari bayi itu ia simpan di sebuah daun, lalu ia bawa pulang. Maryam pamit dengan orang yang ia bantu persalinan, sambil tak lupa menyembunyikan ari-ari bayi itu. Dengan tergesa-gesa Maryam tiba di rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan dengan lahap memakan ari-ari bayi yang masih berlumuran darah. Semenjak itulah Maryam menjadi pemakan ari-ari bayi. Apabila Nini Maryam tak memakan ari-ari bayi, maka semua tubuh serta wajahnya tak cantik serta halus lagi. Rasa terbakar serta sakit akan menyiksanya. Pernah suatu ketika Nini Maryam tak bisa makan ari-ari bayi. Kulitnya berbulu, muka hitam, wajah menjadi tua, ditambah lagi rasa sakit yang menyiksanya. Saat kondisi seperti tak ada seorang pun yang mengetahui, suara rintihan kesakitan Nini Maryam hilang seketika saat hadir sosok pria berbadan besar, berbulu, bau busuk, serta ada taring panjang menjuntai di bagian mulutnya. Sosok itu melihat Nini Maryam dengan tersenyum sambil berkata, "Kau tak akan bisa kembali cantik, Maryam. Kau hanya bisa hidup lebih lama dan kuat, serta ditakutin para pemilik ilmu hitam, asal kau terus melakukan memujaan kepadaku," ucap sosok itu. "Tolong bantu aku, rasa sakit ini agar hilang. Aku tak tahan apapun, aku tak tahan. Apapun akan aku lakukan, asal rasa sakit ini hilang. Aku tak butuh wajah cantik, aku hanya butuh kekuatan," ucap Nini Maryam. "Aku akan membantu menghilangkan rasa sakitmu dengan cara kau harus terus memakan ari-ari bayi. Maka kekuatan ilmu hitammu bertambah dan kau kekal akan hidup selamanya di dunia ini. Semua orang akan tunduk padamu, namun wajah tuamu saat ini tak bisa kembali lagi menjadi gadis seperti semula. Kau juga terus memujaku agar kekuatanmu semakin sempurna. Bagaimana? Kau setuju?" ucap sosok itu. "Baik, aku setuju. Dengan syarat itu, bantu aku agar bisa mendapatkan ari-ari bayi untuk kumakan," ucap Nini Maryam. "Baiklah, kita sepakat," jawab sosok hitam itu. Dan Nini Maryam pun berubah menjadi sosok nenek-nenek tua, berambut putih panjang, serta kulit yang mengeriput. Tapi, rasa sakit yang luar biasa itu pun menghilang.
Bahkan ia merasa kuat dan hebat. Sosok itu pergi meninggalkan Nini Maryam sambil berkata, "Ingat janjimu Maryam, teruslah memujaku. Siapkan tempat khusus untukku di rumah dalam rumahmu." Nini Maryam hanya memanggut-manggut kepala sambil meletakkan tangan, seolah mengiyakan permintaan itu. Setelah kejadian itu, Nini Maryam pindah ke dusun yang saat ini ia tempati. Hidup sehari-hari layak nenek-nenek pada umumnya yang masih tampak sehat. Suatu ketika salah satu warga dusun itu ada yang mengalami suatu penyakit yang begitu aneh. Sekujur tubuh busuk dan mengeluarkan belatung-belatung kecil, dan membuat para keluarga tak tahan merawat orang itu. Bukan hanya karena bau busuk yang timbul dari badannya, tapi juga jijik dengan belatung-belatung yang setiap hari keluar dari tubuh orang bernama Pak Iwan, usia 45 tahun. Pak Iwan memiliki 2 anak perempuan, yang keduanya sudah menikah dan sedang mengandung. Derita sakit Pak Iwan tak hanya di situ. Semenjak ia sakit aneh itu, sang istri pun pergi meninggalkannya. Begitu kedua sang anak serta menantunya. Pak Iwan ditinggal begitu saja dalam keadaan tak berdaya. Desas-desus penyakit Pak Iwan didengar oleh Nini Iyam. Ditambah ia mengetahui 2 anak perempuan Pak Iwan sedang hamil, membuat Nini Maryam berpikir untuk menjalankan aksinya. Nini Maryam mendatangi rumah Pak Iwan yang sudah sangat tak terurus dengan membawa bekal makan, berniat menjenguk, tapi hatinya tak setulus niatnya. "Permisi, ada orang di rumah," ucap Nini Maryam dengan nada suara lembut. "Silahkan masuk saja," ucap Pak Iwan dengan nada lemah. Nini Maryam membuka pintu rumah itu. Saat pintu terbuka, bau busuk menyeruak, tapi hal itu justru jadi sebuah bau wangi buat Nenek Maryam. "Oh alah Nini Maryam, jangan masuk nih, saya bau dan jijik," ucap Pak Iwan lemah dalam pembaringannya. "Gak apa-apa Pak, saya mau niat menjenguk dirimu. Ini saya membawa sedikit makan untukmu," ucap sang Nini sambil menyerahkan bungkusan makanan yang ia bawa. "Gak perlu repot-repot nih, saya sakit begini, hanya ingin mati. Biar istri serta anak-anak saya gak malu lagi sama penyakit saya," ucap Pak Iwan sambil menangis. "Jangan ngomong begitu Pak, dirimu pasti sembuh," ucap sang Nini soal simpati, padahal hatinya berkata lain. "Ya udah, dimakan itu makanan dari Nini, cepat sembuh ya. Nini pamit pulang dulu," ucap sang Nini sambil tersenyum menyeringai. "Baik Ni, makasih sudah bersedia menengokku," ucap Pak Iwan sambil memakan makanan yang dibawa Nini Maryam. Nini Maryam pun beranjak pulang saat tak jauh dari rumah Pak Iwan yang memang berada di tempat yang jauh dari warga sekitar. Semenjak Pak Iwan sakit, keluarganya mengasingkan diri dari para warga dusun yang tak tahan akan bau busuk dari sakitnya Pak Iwan. Suara teriakan kesakitan terdengar memilukan yang berasal dari rumah Pak Iwan. Suara itu suara Pak Iwan yang berteriak meminta tolong, tapi hanya Nini Maryam yang mendengar, karena Nini Maryam belum begitu jauh saat ia beranjak dari rumah Pak Iwan. "Katanya kau mau mati Iwan, itulah ajalmu. Nikmat bukan makanan penutup kematianmu. Aku akan datang 2 hari lagi. Ku biarkan dulu tubuh menjadi bangkai, agar lebih nikmat ku santap," ucap sang Nini Maryam. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Tepat malam kedua, meninggal Pak Iwan tanpa diketahui siapapun. Nini Maryam mendatangi rumah Pak Iwan
yang gelap gulita, sambil berjalan dengan senyum semeringai. "Ayo para iblis, kita makan tubuh Siwan ini dengan lahap." Nini Mariam pun memakannya dengan lahap. Setelah kejadian itu, dusun kembali tenang. Tak ada lagi yang sakit, serta kehilangan ari-ari. Karena begitulah, kalau Nini Mariam memakan bangkai atau jasad, ia tak akan beraksi sampai malam Jumat Kliwon selanjutnya. Keadaan dusun kembali mencekam saat bulan purnama dan tepat malam Jumat Kliwon. Suara jeritan kesakitan dari salah satu warga dusun yang saat itu hendak melahirkan. Malam menjadi mencekam, hembusan angin yang begitu kencang ditambah terangnya purnama bersinar. "Ampun, aku tak kuat ini. Sakit sekali, Bu. Kemana Mas Joko? Kenapa lama sekali memanggil dukun di dusun sebelah, Bu?" ucap Dewi yang sedang berusaha menahan sakitnya kepada sang ibu yang saat itu menjaganya. Tanpa mereka ketahui, Nini Mariam sudah memperhatikan mereka di luar rumah itu. Nini Mariam menjelma menjadi dukun yang bisa membantu persalinan para warga dari dusun sebelah. Suami Dewi berlari tergesa-gesa ke rumah. Ia ingin menyampaikan bahwa dukun beranak di dusun sebelah tak ada di rumahnya. Namun saat hendak tiba di perkarangan rumah, ia terkejut melihat dukun beranak itu ada di depan rumahnya. "Ya Allah, Ni, saya tadi ke rumah Nini, tapi Nini gak ada," ucap Joko kepada Nini Mariam yang menjelma menjadi dukun beranak. "Ya wes, ayo kita masuk, bantu istrimu melahirkan," ucap sang Nini. Proses persalinan pun berjalan lancar, namun tanpa mereka ketahui, ari-ari bayi Joko dan Dewi ditukar Nini Mariam dengan sebongkah batu yang ia bungkus dengan kain. Lalu ia kuburkan selayaknya ari-ari bayi. Sedangkan ari-ari bayi yang asli, Nini Mariam simpan di sebuah bungkusan yang terbungkus daun pisang. Setelah merasa semua beres, Nini pun pamit. "Saya permisi pulang ya, karena sudah malam," ucap dukun jelmaan Nini Mariam kepada Joko dan Dewi yang saat itu sedang berbahagia atas kelahiran anak mereka. "Ya sudah, ayo nih saya antar. Sudah terlalu malam ini dan jauh lagi," ucap Joko yang beranjak dari duduknya. "Nggak usah, kau temani saja istrimu. Aku sudah biasa pulang malam sendirian," ucap sang Nini. "Oh alah, jangan nih, gak apa-apa Mas Joko, antarkan saja. Aku ada ibu yang menjaga," ucap Dewi ke sang Nini. "Gak apa-apa, aku biasa," ucap sang Nini bergegas jalan pulang. "Ya udah nih, hati-hati ya," ucap Joko. Saat Nini tak menjawab pertanyaan Joko, ia bergegas menuju rumahnya. Saat sampai di rumah, Nini Mariam merubah kembali wujud aslinya, lalu membuka bungkusan ari-ari bayi yang terlihat begitu menggiurkan baginya. Saat hendak melahap ari-ari yang masih bersimbah darah, ada sesosok yang mendatanginya. Sosok itu begitu cantik dan berpakaian serba putih. "Cukuplah nak, cukup kau lakukan perbuatan ini. Ibu sedih melihatmu. Kembalilah ke alas Purwo, bertemulah dengan ayahmu dan memintanya untuk mencabut sukmamu agar kau tak melakukan hal ini nak," ucap sosok wanita cantik yang tak lain ibunya. "Siapa kau sembarangan mengganggu kenikmatanku?" ucap sang Nini murka ke sosok itu. "Aku ibumu nak, ibu yang melahirkanmu, ibu yang dipaksa menikahi ayah iblismu, yang karena ayah iblismu menginginkan keturunan dari bangsa manusia. Karena dengan memiliki keturunan dari bangsa manusia, kekuatan dia bertambah dengan mengisap serta memakan tubuhmu hidup-hidup. Manusia dan iblis tak boleh bersatu.
Itulah kehendaknya Sang Gusti Allah. Apabila kesesatan menghampiri hidupmu, serta kemurkaannya menolakmu, kelak ajal menjemputmu. Hei, wanita sok pintar, aku tak akan mati karena ilmuku sakti, mantra guna. Tak bisa membuatku mati, ucap sang Nini Maryam sambil melanjutkan memakan ari-ari bayi itu. Ajal Sang Gusti sangat pedih, nak. Ibu tak ingin kau tersesat, nak. Kembalilah ke alammu. Jangan lagi kau lakukan perbuatan itu. Aku tak peduli. Aku akan hidup selamanya dengan memakan hari-hari bayi ini dengan kenikmatan. Baiklah, bila kau tetap akan pendirianmu, maka ridhoku tak menyertaimu. Suatu hari kau akan menyesali perbuatannya yang akan diketahui oleh semua orang di dusun ini. Beraninya kau padaku, hai wanita sok pinter. Nih rasakan mantra pembakar sukma, ucap Nini Maryam sambil membaca mantra. Tapi mantra itu tak berefek apapun kepada sang wanita cantik, yang tak lain ibundanya sendiri. Makhluk macam apa kau? Tak bisa terbakar oleh mantraku, tanya sang Nini ke wanita, yang tak lain ibundanya yang telah meninggal. Aku hamba Allah yang diizinkan membawamu dalam kebaikan, cintaku untuk ke jalan Gusti Allah, serta ridhoku. Aku tak percaya ada siapa itu Gusti-Gusti itu, karena akulah yang paling kuat sejagat raya alam ini, ucap Nini Maryam. Sadarlah, nak, terlahir dari rahimku karena kehendak Sang Gusti. Jadilah pribadi yang lemah lembut. Kau seorang wanita, nak, ucap sang ibunda yang berlinang air mata. Berdebah kau, telah berani memerintahku. Musnah kau dengan ajian mantra peleburan sukmaku ini. Nini Maryam mengeluarkan semua kekuatan hingga ia sendiri kewalahan dan terpental. Wahai wanita, siapa kau sebenarnya? Aku adalah ibumu, nak. Percayalah hal itu. Ibu yang melahirkanmu, walaupun aku tak membesarkanmu. Karena kematian memisahkan kita. Kenapa kematian itu memisahkan kita? Kenapa? Tanya Nini Maryam penuh amarah. Karena kita makhluk ciptaan Sang Gusti Allah. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Itulah yang ditulis dalam kitab suci Al-Quran, nak. Aku bukan makhluk Gusti Allah. Aku makhluk yang tak akan bisa mati. Ingat, karena aku ratu penguasa kegelapan dari pemuja iblis, ucap Nini Maryam. Walaupun keadaan sudah lemah akibat mengeluarkan mantra peleburan sukma agar sang ibu hangus terbakar, tapi Korin ibunda baik-baik saja. Sudahlah, nak, kembalilah ke alas Purwo, ke kerajaan ayahmu. Minta ayahmu mencabut sukma agar kau kekal abadi bersama ibu. Kau akan kekal abadi bersama. Ini karena ketidaktahuan akan agama, nak, ucap sang ibu mendekati Nini Maryam, yang saat itu sudah tak berdaya lagi. Dengan rahasia Allah, Korin sang ibu membawa Nini Maryam ke kerajaan ayahnya untuk bertemu dengan sang ayah. Temui ayahmu, minta dia mencabut sukmomu. Hanya dia yang bisa mencabut sukmomu, nak. Dengan tertati-tati, Nini Maryam menemui sang ayah. Salam hormat Baginda Raja, aku Maryam. Mengaturkan sembah hormat pada Baginda Raja, ucap Nini Maryam dalam kondisi tua rentan, lemah, tak berdaya. Kau kembali, anakku, kemarilah mendekat denganku, ucap sang raja iblis gendruwo. Nini Maryam berusaha bangkit dari duduknya, namun apa daya, kondisinya tak mampu. Sang raja pun menghampirinya. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kenapa kau begini? Siapa yang melakukan ini padamu? Ucap tanya sang raja.
Aku Kang Mas, aku tak ingin anakku bernasib sama denganku. Maka ku mohon, lepaskan Sukmonya, biar dia tenang dengan kekal abadi bersamaku. Sudah cukup semua perbuatannya, ucap Korin ibu Nini Maryam. Dia anakku, biarkan dia tinggal bersamaku, ucap Anggu sang raja. Kau hanya ingin memanfaatkannya, agar kekuatan pun bertambah kuat. Sudah cukup kau melakukan itu padaku, ucap sang ibu dengan berderai air mata. Melihat wanita yang ia cinta tanpa belas kasih, Raja Iblis mencabut Sukmo Nini Maryam dari raganya, hingga Nini Maryam menjerit kesakitan yang luar biasa. Dan Nini Maryam pun meninggal seketika bersama tetesan air mata yang mengalir di kelopak mata indahnya. Kini jasad Nini Maryam berubah menjadi wanita cantik seperti sedia kala, dan sang raja menyuruh beberapa pengawalnya membawa jasad itu ke sebuah tempat. Hingga kini tempat jasad Nini Maryam berada tak seorang pun ketahui, dan Nini Maryam pergi bersama sang ibu dengan senyuman. Sukma yang lepas dari raga tak selamanya mati, kekal abadi bersama kebaikan atau keburukan perilaku kalian selama hidup kalian. Terus perbaiki diri menjadi lebih baik, tak butuh pengakuan baik dari orang, karena kebaikan akan terlihat dalam sebuah buku catatan amal kebaikan kelak. Itulah akhir cerita dari Nini Maryam, pemakan ari-ari bayi, yang ditulis oleh Loka Raihana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.